Oke ya, ini tekannya pertama dari tentang struktur organisasi. Ini bagaimana pembagian tugas antara pembina, pemimpin sangga, dan anggota lainnya dalam pembagian tugas sebenarnya ada beberapa di atas. Pertama dari atas saja ada yang namanya pemimpin, biasa kita sebut kamapipus. Biasa dijaga oleh kepala instansi. Kalau di sekolah kepala di madrasah kepala madrasah itu kamapipus. Untuk jajaran-jajaran bawahnya seperti wakil kepala itu mereka menjabat sebagai seorang majelis pemimpin. Majelis pemimpin itu mereka punya tanggung jawab terhadap kepalanya, yaitu kamapipus. Dari majelis pemimpin itu turun ke kamapipus di ketua gugus depan. Beda antara ketua majelis pemimpin dan ketua gugus depan. Ketua gugus depan itu menjabat oleh seorang pimpinan yang biasa dia punya kompetensi untuk memimpin sebuah gugus depan. Dia akan diamanai menjadi seorang ketua gugus depan. Nah, di bawahnya ada pembina satuan. Pembina satuan itu putra mereka bertanggung jawab kepada seorang pembina ketua gugus depan. Di bawah pembina mereka punya seorang satu kelompok yang dinamakan pengurus. Pengurus biasa disebut di pengalang itu dewan pengalang atau dewan penegak. Dari dewan penegak itu mereka memimpin beberapa sangga atau bisa disebut dalam satuan besar ada ambalan 1, ambalan 2. Jadi tidak selalu di sebuah gugus depan itu hanya ada 2 ambalan, ambalan putra dan ambalan putri. Ambalan itu dari beberapa sangga. Satuan kecilnya kan sangga. Kemudian satuan terbesar dari ambalan ini terdiri dari sangga 1, sangga 2, sangga 3, sangga 4. Mereka berkumpul menjadi satu ambalan dipimpin oleh dewan ambalan. Untuk masing-masing sangga itu mereka punya sebuah yaitu pimpinan. Jadi untuk struktur organisasi atau struktur kepemimpinan di sebuah depan itu memang sangat kompleks yang memerlukan perkajian sangat pimpinan pihak-pihak tersebut dan pelaksanaan tanggung jawab tersebut harus selalu berjalan lancar. Contohnya program latihan rutin saya berjalan dari kamapipus memerintahkan majelis gugus depan untuk menyampaikan kepada pembina atau gugus depan untuk melaksanakan rutin setiap hari Jumat. Dari ketua gugus depan atau ketua depan itu dia menyampaikan kepada pembina masing-masing ambalan bahwa saya setiap hari Jumat itu diajarkan untuk rutin. Dari pembina itu menyampaikan kepada dewan ambalan dari dewan itu mensosialisasikan kepada seluruh ambalan itu bahwa hari Jumat itu betul hadir melaksanakan itu. Seperti itu. Administrasi, bagaimana proses pengelolaan keuangan di gugus depan, apakah ada transportasi dalam penggunaan anggaran? Untuk pengelolaan dalam suatu depan atau instansi itu idealnya ada transparansi.
komunikasi antara beberapa pihak yang saya sebutkan tadi, agar apa? Agar tidak ada sebuah pembicaraan di belakang atau biasa kita sebut dalam istilah saja itu bersama-sama. Ketika kita bisa berjalan, kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Dan misal anggaran ini, kegiatan ini kita membutuhkan anggaran 10 juta, ya 10 juta itu kita gunakan untuk kegiatan tersebut. Kita jabarkan, kita rinci dari kebutuhan yang pokok sampai kebutuhan yang kita bisa kita tadi kita rencanakan seperti yang saya sebutkan tadi. Ketika perencanaan sebuah kegiatan itu ada awalnya harus ada sebuah musyawarah yang musyawarah kerja di mana semua bentuk dari detail kegiatan seperti apa, target dan sasarannya siapa, kemudian estimasi pelaksanaan itu berapa hari dan pelaksanaannya itu kapan dan berapa, kemudian rincian detailnya anggaran itu berapa terjadi di musyawarah itu sehingga apa, mereka ingin melaksanakan program kerja untuk bulan depan atau mungkin bulan ke depan kita sudah ada planning, kita sudah ada rencana. Oh, kita bulan depan ada lomba, bulan depan ada kemah, ya kita sudah siap untuk mengeluarkan anggaran itu. Dari pihak sekolah sudah siap untuk mengeluarkan anggaran itu. Kemah butuh 100 juta itu sekolah sudah siap untuk ini. Lalu silakan proposal dibuatkan, paling lambat itu hampir 2 bulan itu sudah proposal sudah clear, kemudian untuk pencairan dana itu bisa 2 minggu atau 3 minggu setelah proposal selesai. Bagaimana jadwal kegiatan pramuka di depan ini susun dan dikelola untuk pengelolaan kegiatan dari sebuah depan yang jadi langsung itu seperti yang saya sebutkan tadi, jawaban sebelumnya ketika musyawarah kerja rincian kegiatan, ketika kita ambil contoh untuk latihan rutin kita laksanakan berapa kali dari 1 semester, dari 1 semester itu berkembang lagi dalam 1 tahun itu kita berapa kali dalam tarif misalnya kita sampai dengan kita ambil hanya 3 kali dalam 1 bulan atau mungkin 4 kali dalam 1 bulan, kita bentuk kita bentuk sebuah perancangan. Kita tidak mungkin menyampaikan materi yang sama seperti ini. Tidak mungkin kita menyampaikan kali terus kita menyampaikan tepuk terus. Itu kan nggak mungkin, itu akan menjadi sebuah hal yang monoton dan mungkin bisa memberikan kebosanan untuk peserta didiknya. Jadi kita bentuk sebuah perancangan bagaimana dalam semester itu materi yang kita sampaikan apa saja, kita mengacu ke apa yang biasanya dijadikan itu kita mengacu kepada sangat kecakapan umum. Kita permudah, kita sudah bersama kecakapan umum, kenapa kita tidak menjadikan itu sebagai materi? Kita sampaikan setiap minggunya